Sebab channel MBKM itu minimal mahasiswa belajar 20 SKS di luar prodi dalam satu kampus. Tuh, paket pertama ya. Kemudian paket kedua, mahasiswa diberikan kesempatan 20 tambah 20. 40 SKS belajar di luar kampus. Wow. Di dunia usaha dan dunia industri. Ini saya kemukakan konsep MBKM yang benar ya. Tadi sepertinya mungkin sudah dipaparkan juga oleh Pak Agus. Nah, bisa juga yang ngambil misalnya di luar hanya 1 semester boleh, tapi paketnya yang benar gitu. Jadi paketnya tadi, misalnya kita baru mampu menawarkan mahasiswa untuk belajar di luar prodi, tapi dalam satu kampus, tapi paketnya harus 20 SKS. Iya, Jadi PB. masuk paket MBKM pertama gitu. Jadi 1 semester mahasiswa belajar penuh di misalnya begini ya, misalnya yang jurusan manajemen. Ya bisa 1 semester penuh belajar di pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Sebanyak 20 SKS ya, itu baru disebut dengan paket MBKM, paket pertama. Paket kedua ya di industri ya, paket kedua di industri 20, kemudian paket ketiga di industri lagi 20. Jadi kalau misalnya masih baru sekitar 4 SKS masuknya hanya peminatan ya atau tambahan atau gimana, enggak masuk dalam teori. Kalau hanya 4 karena walaupun waktu zaman saya dulu ya, mungkin zaman Bapak dan Ibu juga ada yang disebut program minor. Program minor juga itu kan minimal 24 SKS dulu. Sehingga kita punya keahlian minor gitu ya. Misalnya contoh saya dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan waktu S1 ngambil minor ke jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Sehingga ada ijazah tambahan gitu ya, surat berupa sertifikat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengambil ya sebanyak 24 SKS waktu itu ya, 24 SKS sebagai keahlian minor. Nah, ini nanti saya tidak menyalahkan ya mengenai yang 4 SKS, tapi nanti digali kembali dasar yang ininya gitu ya, dasar yang pasnya, karena nanti harus dikeluarkan sertifikat. Jadi harus dikeluarkan sertifikat keahlian yang masuk juga dalam pendamping ijazah nantinya. Jadi tidak lepas ya, nanti masuk keterangan di pendamping ijazah, kemudian ada sertifikat keahlian. Jadi dia belajar, misalnya belajar di bahasa Inggris gitu ya, menjadi ahli apa kan begitu. Itu tolong dipikirkan bersama ya, karena setahu saya gitu, saya juga tidak sok tahu ya, tidak mau juga menggurui ya, tidak menyalahkan juga apa yang Bapak Ibu lakukan yang sudah berjalan, hanya tolong dikaji gitu ya, karena setahu saya 20 SKS di luar prodi ya dalam satu universitas itu paket MBKM pertama, kemudian paket MBKM kedua 20 SKS di luar universitas di dunia usaha dan dunia industri. Paket ketiga 20 SKS di dunia usaha dan dunia industri juga. Jadi kalau kita melaksanakan MBKM murni, maka mahasiswa belajar di luar prodi itu selama 3 semester. Prodi sepi gitu ya oleh mahasiswa angkatan itu. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami berkaitan dengan MBKM. Tapi yang namanya keilmuan kan terus berkembang, jadi kita belajar mengkaji kembali lah, tolong dikaji kembali agar keterkaitan secara teoritis maupun keterkaitan secara kebijakan ada gitu ya, ada keterkaitan. Barangkali itu ya Pak Bu Fairuz dan Pak
Pak Ujul Hayat ya, Pak Ujul Oh, Hayat yang mengenai yang 4 SKS itu nanti masuknya sebagai apa gitu ya, sebagai apa di dalam MBKM ya. Selama ini kan harus 20 SKS. Nanti saya juga belum menemukannya. Saya ya alhamdulillah, jadi mendorong saya juga untuk belajar ya, kalau hanya 4 SKS misalnya masuknya sebagai apa gitu ya, itu harus kita pelajari bersama ya. iya. Harus kita Nyambung dulu, pelajari Prof. bersama. Prof, nyambung dulu Iya, barangkali, Prof. Oh iya. mangga. Dari Bu Virus ya. Memang di kami, Prof, MBKM ini sudah dicanangkan sejak tahun yang lalu, begitu ya. Direncanakan tadinya memang dilaksanakan pada semester ganjil kemarin, gitu. Cuma karena memang persiapan kami yang belum matang, pada akhirnya kita rencanakanlah semester genap ini. Iya. Cuma akhirnya ketika saya pelajari, Prof, gitu, MBKM ini kan memang harusnya begitu ya, harusnya kita susun dulu begitu ya, kurikulum yang dalam hal ini ada yang disebut dengan kurikulum keprodiannya dan ada kurikulum yang MBKM-nya gitu ya. Karena ketika itu belum dilakukan, memang kami sangat kesulitan. Tadinya misalnya, oke, kita laksanakan di semester 5 misalnya, kita mulainya di semester 5, 6, 7 gitu ya. Kalau misalnya diharapkan tadi kan 20, 20, 20 gitu, Prof ya. Iya. Namun ketika melihat komposisi mata kuliah di masing-masing semester, ternyata juga akhirnya kok ini kurang matching, istilahnya rata-rata di semester 5, 6, 7 itu memang banyaknya adalah mata kuliah inti keprodian gitu ya. Iya. Inti keprodian, akhirnya dari situ kami menganalisis lagi apakah bisa kita laksanakan secara utuh gitu, Prof, tadi secara utuh 20 begitu, karena memang kebanyakan pada semester yang saya sebutkan tadi itu adalah bahwasanya kebanyakannya adalah mata kuliah inti keprodian gitu. Makanya kita coba saja dulu lah gitu ya, Prof, tadinya gitu ya, daripada ini, karena kan tetap ya kita juga memang diharapkan ikut ya, karena kewajiban begitu ya, ikut dalam kurikulum MBKM ini. Tetapi kalau untuk full 100% kami juga harus menata ulang dulu nih kurikulumnya gitu. Makanya kita coba aja dulu ya gitu, 2 mata kuliah atau 4 SKS di internal, di luar prodi tapi masih di internal universitas gitu, Prof. Sambil akhirnya ini kita laksanakan BIMTEK ini supaya memang outputnya kita betul-betul bahwa kurikulumnya itu memang sudah terintegrasi, Prof ya. Ada kurikulum keprodian gitu, kemudian ada kurikulum MBKM-nya gitu. Kami sih tadinya memang menginginkan ya kurikulum MBKM itu setelah menyelesaikan kurikulum keprodian dulu begitu ya. Nah, barulah masuk ke kurikulum MBKM begitu, Prof. Tapi kan istilahnya ini harus kita rombak dulu nih gitu ya. Kurikulum yang kami miliki jangan dipisah, Pak. Jadi Pak Fatoni, jangan dipisah kurikulum keprodian dengan kurikulum MBKM. Jadi harus diadakan pemetaan menyeluruh. Ya, ya begitu, Prof. Gitu ya. Jadi diadakan dulu pemetaan menyeluruh. Sebab di dalam MBKM juga ada jalur yang memang MBKM ini kan gini, MBKM itu intinya adalah merdeka belajar untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa gitu ya diberikan fasilitas untuk bisa belajar di luar prodi selama 1 semester dan untuk bisa belajar di luar universitas selama 2 semester. Itu kalau mahasiswa mau ngambil. Kalau mahasiswa, saya mah mau di prodi ini aja secara keseluruhan juga boleh. Itu ya masuk MBKM juga. Jadi kurikulum MBKM juga ada yang jalur regulernya. Ya, jadi kurikulum lama ini masuk jalur pertama MBKM. Yang mahasiswa ya tetap belajarnya 100% di prodi. Gitu. Itu jalur pertama.
Jadi yang 8 istilahnya disebutnya itu tadi mungkin Pak Agus sudah menjelaskan istilahnya 800 ya 8 semester keseluruhan ditempuh di prodinya sendiri. Kemudian ada 801 atau 810 artinya 710 atau 701. Itu 1 semester ditempuh di luar. Ada yang 611 gitu ya. 611 artinya 6 semester di dalam, 2 semester di luar. Ada juga yang 521 gitu ya. Jadi 5 semester di dalam, 2 semester di perusahaan dunia industri di luar kampus, 1 semester di dalam kampus. Jadi itu harus dilakukan pemetaan secara keseluruhan. Dan diperlukan juga kerjasama atau MOU baik oleh universitas, oleh fakultas maupun oleh prodi. Yang paling mendesak sekarang ya, yang paling mendesak kalau betul-betul kita mau masuk di MBKM adalah paling tidak setiap prodi menganalisis gitu ya, menganalisis kurikulumnya, menganalisis mata kuliahnya, dan ini juga bisa dilakukan bersama-sama di asosiasi gitu ya, menentukan sekitar 6 sampai mungkin 5 sampai 7 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Itu yang disebut paket. Gitu ya, misalnya bahasa Inggris nih. Tentukan aja 7, 6 atau 7 mata kuliah sampai mencapai 20 SKS. Jadi ini apabila ada misalnya prodi lain, misalnya dari prodi manajemen mau mengambil paket MBKM di pendidikan bahasa Inggris. Nah, begitupun sebaliknya manajemen menetapkan gitu ya, menetapkan sejumlah mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya berkaitan dengan keahlian. Jadi harus keahlian utama gitu ya. Misalnya kalau mahasiswa manajemen ngambil paket MBKM di bahasa Inggris gitu ya. Misalnya setelah ngambil paket itu berarti dia lancar bahasa Inggris baik tulis maupun lisan dan mampu membuat karya ilmiah seperti artikel dalam bahasa Inggris. Misalnya gitu ya. Nah, mata kuliah apa yang harus diberikan untuk bisa sampai di situ gitu ya, bisa sampai mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena nanti harus dikeluarkan sertifikat walaupun hanya misalnya berupa surat keterangan gitu ya. Surat keterangan paket MBKM bahwa mahasiswa tersebut telah mengambil paket MBKM paket 1 dengan sejumlah mata kuliah. Itu termasuk sama dengan transkrip ya. Sama dengan transkrip. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Tony. Jadi dipetakan saja dulu secara keseluruhan. Nah, kalau untuk paket 1 mungkin bisa dilakukan segera ya. Bisa dilakukan segera untuk sementara mungkin sebelum asosiasi berjalan bisa diskusi bersama lah di jurusan gitu ya dengan dosen-dosen untuk menentukan kira-kira mata kuliah apa saja yang dibuatkan paket ya, dibuatkan paket untuk mahasiswa lain yang mau mengikuti, yang mau mengambil paket MBKM di jurusan bahasa Inggris atau di jurusan manajemen. Semua jurusan gitu, semua jurusan membuat paket itu. Ditugaskan aja lah oleh Pak Tony gitu ya, ditugaskan silakan untuk mendiskusikan, mengkaji gitu ya, kemudian tetapkan sejumlah mata kuliah. Nah, kemudian kalau untuk kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, ya ini levelnya memang harus bertahap. Karena kita harus punya dunia usaha dan dunia industri yang siap, gitu ya, yang siap menampung mahasiswa kita selama ya minimal 1 semester.
dengan dosennya juga di sana gitu ya, satu semester yang disetarakan dengan 20 SKS dengan jaminan kompetensi tertentu juga tadi ya. Karena nanti harus dikeluarkan sertifikat oleh prodi yang ditandatangan oleh prodi juga bersama ketua lembaga usaha dan industri itu. Yang menjamin bahwa yang bersangkutan telah belajar, telah mengambil paket Merdeka Belajar, paket 2 atau paket 3 dengan kompetensi apa. Nah, itu harus, jadi sekarang itu yang harus kita lakukan. Tapi barangkali mungkin di tahap awal gitu ya, itu membuat paket untuk mata kuliah yang siap diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Nah, itu jadi MBKM tahap 2 lah. Kalau itu pun kalau mahasiswa nanti mengambil gitu ya. Nanti mahasiswa bebas mau mengambil kemana ya. Jadi tidak harus linear ya, dalam pengambilan MBKM tidak harus linear. Bebas mau ngambil kemana. Jadi ini harus pemahaman harus diluruskan ya. MBKM itu namanya merdeka. Jadi bebas. Jadi memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Jadi misalnya begini. Yang dari jurusan manajemen murni gitu ya. Terus ngambil paket MBKM ngajar gitu ya di SD atau di SMP boleh. Sehingga dia punya keahlian selain ahli manajemen. Jadi juga bisa menjadi guru. Nah, jadi tidak harus linear ya, tidak harus linear misalnya bahasa Inggris, kemudian MBKM-nya di sekolah, teknik, MBKM-nya di industri gitu ya. Itu tidak begitu. Jadi jangan salah mengerti, jangan salah pemahaman. Nah, kesalahan pemahaman ini sudah ditangkap secara umum ya, bahkan Nadiem kemarin menekankan kepada setiap dekan ya, kepada setiap dekan dan kepada setiap rektor. Jadi saya tegaskan kembali ini apa yang disampaikan Pak Nadiem ya. Jadi yang namanya MBKM itu bebas, merdeka, jangan dibatasi harus linear, jangan. Itu ya, itu yang harus dipahami juga. Berarti Prof, ketika mahasiswa kami PBI Pendidikan Bahasa Inggris gitu, di salah satu subpokok mata kuliah ada how to be good announcer gitu kan, jadi penyiar, kita sudah fasilitasi nih misalkan RRI Radio sebagai tempat MBKM-nya dia gitu, mahasiswa ini. Itu diperbolehkan ya Prof? Seperti itu? Boleh, boleh. Dan tidak harus terkait dengan mata kuliah yang di prodi ya. Itu bukan praktek mata kuliah yang di prodi. Jadi jangan salah memahami ya. Agar ini karena ini saya sudah bicara dengan saya, jadi jangan sampai salah lagi. MBKM itu tidak harus terkait dengan apa yang sudah dipelajari di prodi. Beda paket ya, beda paket. Mengapa? Yang pertama karena merdeka, yang kedua agar mahasiswa memiliki banyak keahlian. Jadi multidisiplin gitu ya. Jadi nantinya pengembangannya multidisiplin. Nah, pemahaman kita selama ini kan begitu ya. Jadi kalau misalnya pendidikan bahasa Inggris, maka nanti MBKM-nya ngajar di SD, bukan begitu gitu ya. Jadi MBKM itu bebas. Dia mau di industri ya silahkan gitu ya. Sehingga punya paket keahlian lain. Nah, nanti yang akan menggambarkan surat keterangan akhir di ijazah itu. Gitu ya, ada silakan masih Baik, ada. terima kasih. Ini banyak sekali nih Prof yang Mangga lah menanyakan diatur nih. aja oleh moderator, Iya, mangga. Ini. Saya ambil yang senior dulu. Pak Haji Maman, monggo Pak Haji Maman. Kalau ini. Ya, hadir. Monggo silakan Pak Haji. Mangga Pak Haji. Mohon maaf Bu Dwi, Bu Ayu sama Bu Rina setelah Pak Haji dulu, monggo. Silakan. Baik, makasih Pak Fauzul. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Haji Maman, Damang. Ya, alhamdulillah saya. Pak Maman mah pasti Maman Sutisna Sunda asli. Mangga Pak Haji, mangga. Iya, saya tadi dengar itu apa dalam nyimak tadi itu ada dua nih. Yang pertama kan sekarang udah boleh ya ini dosen untuk berkiprah di luar kampusnya sendiri, misalnya jadi konsultan atau ngajar di
di universitas lain gitu ya. Iya. Dan ini yang kita rasakan ini yang ngajar di kampus sendiri aja menyita banyak waktu gitu ya. Jadi Iya. ngajar di sana sini gitu ya, atau jadi konsultan misalnya gitu. Iya. Ini sebenarnya seperti apa itu satu yang satu lagi biar sekalian Iya. mengenai penyetaraan itu Prof, penyetaraan apa keterampilan, kemampuan sama pengalaman tadi saya simak dari Prof. Iya. Ke level apa KKNI apa ada ke S1, S2, S3 gitu. Memang dulu saya dengar Ibu Menteri Kelautan tuh yang Iya, Susi ya. Bu Susi itu kan disetarakan kalau nggak salah doktor gitu ya. Iya. Ya itu kali aja ada nasib gitu. Itu harus seperti apa sih Prof? Itu biasanya harus bisa apa gitu. Misalnya ada prosedurnya apa, ada standarnya gitu. Itu saja, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Iya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi itu kalau dulu istilahnya konversi. Kita sudah suka mengkonversi ya. Jadi ini dikonversi. Nah itu jadi tidak ada bedanya sebenarnya penyetaraan itu dengan mengkonversi. Cuman kalau dulu mengkonversi nilai lah gitu ya, tingkatan masih rendah. Kalau sekarang bahkan mengkonversi ijazah, mensetarakan ijazah. Jadi misalnya yang ijazahnya hanya SMP gitu ya, tapi dia bisa menunjukkan bukti-bukti keterampilannya. Apa yang harus ditunjukkan adalah bukti-bukti sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian, kemudian piagam-piagam penghargaan gitu ya. Nanti ada yang menilai, oh ini sudah hebat, pengalaman luar negerinya banyak, misalnya gitu ya. Jurnalnya banyak, apalagi jurnal Scopusnya sekarang kan Scopus yang lagi anukan ya, yang lagi manggung, misalnya banyak, oh ini selevel misalnya dengan magister, ya sudah layak gitu ya mendapatkan penghargaan sebagai magister. Nah itu konversi penyetaraan itu begitu. Jadi dibuktikan dengan bukti-bukti kinerja, Pak ya, bukti-bukti kinerja, bukti-bukti kompetensi baik berupa sertifikat maupun berupa penghargaan yang telah diperoleh. Bu Susi juga begitu. Jadi yang lain-lain ya kita kalau beri penyetaraan tidak apa-apa gitu ya. Hanya memang belum berjalan dengan mulus ya, tadi masih untung-untungan gitu Pak Haji Maman ya di dalam penyetaraan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dosen yang berkinerja ya, istilahnya dosen berkinerja di luar, itu termasuk dalam indikator kinerja. Jadi sekarang itu semakin banyak dosen yang berkinerja di luar, maka itu poinnya semakin bagus perguruan tinggi itu. Artinya, nah ini filsafatnya begini. Artinya bukan ngajar ke sana kemari ya, bukan ngajar ke sana kemari, tapi berarti dia diakui keahliannya oleh masyarakat gitu. Gitu ya, dia diakui keahliannya oleh masyarakat. Jadi patut dibanggakan. Jadi boleh gitu ya, bahkan kalau dikontrak, misalnya dikontrak dikontrak 1 semester gitu ya untuk membenahi penjaminan mutu, boleh gitu ya, dengan surat kontrak yang resmi gitu ya. Jadi surat perjanjian misalnya antar rektor gitu ya, mengontrak dosen ini gitu ya, itu lebih bagus. Apalagi kalau di kontraknya keluar gitu ya, mengontrak dosen asing juga kita bisa, itu salah satu cirinya ada dosen asing, misalnya kontrak dosen asing, mahasiswa asing juga gitu ya. Nah, jadi begitu, tapi bukan hanya ngajar ke sana kemari, tapi ini pakai kontrak, Pak ya. Jadi pakai kontrak. Misalnya dosen ini keahliannya apa, kemudian mengamalkan keahliannya untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Intinya itu. Nah, sehingga para pimpinan universitas jangan mempersulit gitu ya, jangan mempersulit dosen yang mau berkinerja di luar, asal kinerjanya jelas. Itu ya, kinerjanya jelas,
mengamalkan ilmu, bukan hanya istilahnya apa, bukan ngompreng ya, istilahnya bukan ngompreng ke sana kemari, tapi betul-betul Amin. mengamalkan ilmu untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu Pak Haji, Pak Ngenten. Nuhun. Atur nuhun Bapak. Makasih, Prof. Mohon, mangga. Aduh, makasih Prof. Pak Haji Maman. Ini selanjutnya dari D3 Kebidanan dulu ya. Apa monggo Bu Seha sebagai perwakilan dari D3 Kebidanan ya. Monggo silakan. Silakan, dipersilakan. Bu Seha. Saya masih di mute. Udah dibuka ya? Mangga Bu. Udah Bu Nur Seha ya. Ya Prof. Izin bertanya Prof. Sehat Prof. Iya, mangga. Kalau saya tidak salah menyimak tadi ya Prof, mohon kalau salah diluruskan. Jadi intinya untuk MBKM ini kita tidak harus bekerja sama dengan sesama perguruan tinggi saja begitu ya Prof, bisa dengan DUDI ya. Iya. Dunia industri atau dunia usaha itu sudah bisa dikatakan sebagai program MBKM begitu ya Prof. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Prof. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Prof, saya dari D3 Kebidanan, kalau dari undang-undang kami tidak masuk ke dalam program MBKM ya Prof ya. Iya. Cuma kemarin saya pernah ikut juga webinar dari Kemenristek Dikti kalau tidak salah, itu tetap harus ada bukti bahwa kita menerapkan MBKM di prodi D3 di prodi diploma. Nah, memang kami di diploma ini banyak praktek ya Prof ya. Jadi untuk praktek ke lapangan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas itu bisa dituliskan atasnya itu program MBKM begitu Prof. Mohon penjelasan terkait ini Prof. Terima kasih Prof. Iya, jadi untuk MBKM ini harus ada paketnya, bukti paket. Itu yang ditanya itu bukti paket. MBKM ini memang masih dikaji terus ya, sehingga persamaan persepsi antar pejabat saja belum sama istilahnya ya. Persamaan persepsi antar rektor, antar dekan, antar dosen ini masih terus disamakan persepsinya gitu ya, sampai yang kemarin Nadiem menegaskan gitu ya kepada para dekan dan para rektor gitu ya, yang namanya MBKM itu bebas gitu ya, jadi jangan harus linier. Misalnya bidan boleh ngajar gitu ya, ngambil paket MBKM-nya ngajar boleh gitu ya, itu MBKM yang diharapkan oleh Pak Nadiem sehingga memiliki berbagai keahlian. Nah, yang kebidanan yang praktek-praktek kemudian dan prakteknya di luar itu dibuat paket saja. Ya, dibuat paket setara dengan 20 SKS. Jadi dibuat paket setara 20 SKS, kemudian dibuat MOU antara Universitas Paletehan mungkin gitu ya, atau antara biasanya kalau keluar itu harus levelnya biasanya universitas gitu ya, warek atau rektor langsung gitu ya, melakukan MOU dengan misalnya dengan puskesmas gitu ya, untuk menerima sejumlah mahasiswa gitu ya, misalnya berapa mahasiswa dalam satu semester. Makanya harus banyak MOU, harus banyak kerjasama ya, mungkin dengan kelurahan, dengan kecamatan gitu ya, dengan puskesmas, kemudian dengan bengkel gitu ya, dengan dan lain sebagainya, terutama dengan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk belajar dan diakui proses belajarnya setara dengan 20 SKS. Kalau
kalau dulu kita menempatkannya sebagai PPL gitu ya, praktek pengalaman lapangan yang penghargaannya sekitar 4, 6 atau maksimal 8 SKS. Nah, sekarang dipaket menjadi selama 20 SKS. Sehingga harus jelas setelah dia mengikuti paket itu bisa apa gitu ya. Itu Bu Nur Seha, Bu Seha ya. Ya, Prof. Satu lagi, Prof, terakhir, Prof. Iya, mangga. Tadi untuk yang misalnya kita mengadakan mahasiswa ini sudah selesai, kemudian kita mengadakan program pelatihan untuk mahasiswa, berarti kan ini menambahkan skill mereka gitu ya, Prof ya. Iya. Apakah ini juga bisa dikatakan masuk MBKM itu, Prof? Tapi mahasiswa sudah lulus. Iya, ini tambahan. Kalau mahasiswa sudah lulus kan sudah bukan lagi mahasiswa. Jadi itu masuknya alumni, ya masuknya ke pelayanan alumni. Kalau sudah lulus ya. Jadi kalau sudah lulus bukan mahasiswa lagi istilahnya. Kalau belum lulus berarti bisa dimasukkan ya, Prof. Kalau misalnya kita kerjasama dengan apa untuk mengadakan pelatihan di tempat kita seperti itu, Prof. Iya, bisa, tapi tidak masuk dalam paket yang tadi ya, yang 20 SKS. Jadi hanya ya tambahan sebagai kegiatan kemahasiswaan. Gitu. SKPI mungkin Prof itu ya? Atau nanti bisa juga dimasukkan di SKPI gitu ya, kalau memang itu rutin dan diterima oleh semua mahasiswa. Ya, setiap tahun, Prof. Ya, jadi rutin bisa masuk dalam SKPI, artinya kinerja tambahan lah gitu ya, keahlian tambahan. Bisa. Ya, siap, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Seha. Ini ada Bu Dwi dulu nih. Bu Dwi Listiawati, monggo silakan. Mas Enji setelahnya ya. Assalamualaikum, Prof. Saya Dwi Listiawati dari Prodi Teknik Elektro. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalnya paket MBKM itu malah sebaliknya gitu, kalau tidak dengan perguruan tinggi bisa nggak, Prof? Jadi hanya dengan dunia usaha atau dunia industri gitu? Iya, bagus itu. Oh, bisa. Tidak harus kuliah, ya tidak harus kuliah. Jadi dia ya magang istilahnya, kan ada 8 ya, ada 8 paket MBKM, itu yang 8 itu silahkan ambil. 8-8-nya boleh diambil oleh mahasiswa. Semakin banyak yang kita siapkan, maka berarti semakin bagus universitas dalam menyiapkan paket MBKM untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi jangan hanya satu paket. Misalnya pokoknya ini MBKM, mahasiswa bebas memilih, tapi pilihannya hanya satu, misalnya gitu ya. Itu mah bukan memilih kan namanya gitu ya. Ya, kami merencanakan ada 2 paket sih, yang satu yang 20 SKS di luar, dan yang tadi itu saya juga terinspirasi oleh Prof tadi, ada 20 ditambah 20 berarti 40 SKS di luar gitu. Nah, jadi di semester 1 sama 2 belajar di kampus karena itu MKDU, mata kuliah dasar umum. Nah, terus sisanya kita serahkan ke dunia industri. Nah, setiap semester, misalnya di semester 3 dia harus sudah bikin produk. Kemudian di semester 4 bikin produk yang sesuai dengan dengan kurikulum yang dia ambil gitu di semester itu. Nah, kemudian nanti di semester 7 dan 8 itu mahasiswa dituntut sudah harus membuat produk jadi yang terintegrasi dalam satu kurikulum tersebut, itu, Prof. Tadinya seperti itu, cuman saya masih bingung di program kerjasamanya itu gimana gitu, Prof, dengan industrinya gitu. Ya harus mencari industri yang pas dengan program kita gitu ya. Yang pas dan yang bersedia berkolaborasi. Tapi kalau tidak salah ada surat yang dilayangkan oleh Menteri kepada industri agar siap untuk dipakai sebagai ajang pembelajaran. Kalau tidak salah ada surat itu juga. Jadi insya Allah kalau kita datang disambut baik oleh industri gitu ya, tinggal kita
mencari kira-kira industri mana yang bisa gitu ya diajak kerjasama dengan baik. Iya, berarti bisa ya Prof ya, tanpa Iya. dengan perguruan tinggi lain lagi. Iya, Terus ini bisa. ada satu Prof kasus, kami itu menerima mahasiswa dari Balai Latihan Kerja. Iya. Nah, jadi mereka itu sebetulnya sudah mahir ya selama 2 tahun gitu di Balai Latihan Kerjanya. Nah, bahkan sudah bekerja gitu, tersebar di beberapa industri. Iya. Nah, terus apakah itu bisa dimasukkan ke program MBKM juga nggak, Prof? Bahkan kemarin juga mau sidang skripsi, mereka sampai pinjam alat di kantornya sendiri gitu, Prof, untuk didemokan. Iya. Ya, makanya dimasuk tadi gitu ya, bisa dikonversi sebagai paket MBKM, Ya, tapi kita harus tahu keahlian apa yang diperoleh. iya, iya. Karena Ya, nanti itu. harus dikeluarkan sertifikat ya, harus dikeluarkan sertifikat minimal surat keterangan. Bahkan Surat mereka keterangan. sudah dapat Prof sertifikatnya, malah ada yang juara PLC tingkat nasional juara 2. Iya. Kemudian mereka juga dapat sertifikat K3. Kemudian malah mencari sendiri masing-masing itu, Prof, mencari sertifikat keahliannya sendiri, bukan dari kampus yang ini. Iya, nggak apa-apa dimasukkan aja. Bisa ya, bisa dimasukkan program MBK. Iya, insya Allah bisa. Hanya tadi harus dipaket ya, jadi 20 SKS untuk sekarang tidak tercecer ya. Iya, iya. Jadi harus Siap, dipaket 20 SKS agar nanti dapat ijazah, istilahnya ijazah tambahan. Oh, iya. Iya, baik, Prof. Itu Terima ya kasih. Bu Dewi. Silakan moderator. Pak Ujul. Pak Ujul Hayat sekarang jadi siapa? Bu Dewi sudah. Baik Prof, ini selanjutnya dari program studi manajemen. Mas Enji, monggo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Enjo. Iya. Prof, ini saya sebenarnya perihal program untuk MPKM. Nah, waktu itu, ya kalau salah mohon diluruskan ya Prof. Ada kebingungannya gini sih Prof. Pertama, ada ketentuan di mana kurikulum itu tidak berubah. Jadi dalam setiap semester itu, jadi karena mungkin tadi awalnya memang harus ada pemetaan gitu ya. Memang sebelumnya kan waktu itu tidak ada pemetaan di mana kami harus menggunakan kurikulum yang sudah dibentuk dalam setiap semesternya. Nah itu menjadi kebingungan kami. Terus keduanya adalah MK tersebut kemudian harus ekuivalenkan dengan MK yang ada. Sehingga jumlah SKS yang sekarang adalah 144 SKS itu harus tetap gitu kan, tidak boleh ditambah. Misalkan dengan paket tadi adanya 20 SKS, maka harus ditambah 20 SKS menjadi misal 164 SKS. Kan ketentuannya adalah tidak seperti itu kan Prof ya. Iya. Sehingga harus tetap 144 SKS. Nah, mengapa misalkan tadi di manajemen kita coba deh 4 SKS dulu, karena pada saat itu adalah kami mempunyai sebuah kebingungan untuk mengkonversi ataupun mengekuivalenkan si mata kuliah tersebut pada saat di semester, misalkan kemarin awalnya di semester 5 gitu, ataupun di semester 6 ini gitu Prof. Mungkin kalau misalkan memang mau dipetakan dari awal kan, berarti memang kita kan harus memang duduk bareng dengan semua program studi minimalnya di dalam internal kampus gitu ya, sehingga baru di 20 SKS itu baru bisa langsung dijalankan MBKM itu selama 1 semester gitu. Ataukah memang 20 SKS itu bisa dicicil, misalkan semester ini harus berapa, semester ini harus berapa, atau memang harus 1 semester 20 SKS itu Prof. Iya. Ini tuh si Prof agak sedikit ada paketnya. Gitu. Sebentar saya izin dulu Pak Ujul, saya perlu ke belakang dulu ya. Perlu ke belakang Prof. Sebentar. Mohon, terima kasih Prof. Enji itu backgroundnya kok pakai KTP Serang nggak? Pak Enji nanya, ininya jadi ke belakang, gimana ini Pak Enji? Mohon maaf, ini saya loncat-loncat tadi milih untuk yang bertanya. Nanti habis ini Bu Rina ya. Bu Rina, maaf ya Bu Rina.
Soalnya tadi Bu Rina sudah diwakili sama Bu Sehat. Tapi habis ini nanti ada tambahan dari dosennya. Pak Faujul, begitu paket 1 20 SKS pada diem. Iya, paket hemat FC. Terhenyak kita 20 SKS. Anjir. Ini Nih, Pak Tommy berarti gimana bagus, nih Pak Tommy, bagus, Pak Tony? paket hemat nih, paket hemat. PPKM. Iya. Yang paket hemat aja belum nyampe, ini udah paket 1. Bener. Kelas menengah ke bawah BPJS biasanya. Masya Allah. Iya. Gusti. Gusti ya. Saya mananya besok aja Pak Faujul lah. NG. Iya tadi pertanyaan NG itu kayaknya akan mewakili semua itu. Itu pesanan saya itu Pak Warek. Iya betul. Pesanan Pak Dekan ini kayaknya. Artinya berarti kan kalau harus dirombak bagaimana? Karena sementara ini kan semua prodi sudah menjalankan kurikulum yang sekarang. Nah kalau dirombak gimana tuh gitu ya? Gitu Pak, agak bingung tuh Pak. Ya benar tuh. Ya udah dijawab dulu sama Pak Warek lah. Nunggu aja. Berarti BIMTEK-nya panjang nih Pak urusannya Pak. Kan gini biasanya kalau kita membentuk kurikulum baru kan untuk mahasiswa baru ya gitu ya. Artinya bukan untuk mahasiswa yang lama. Tetapi kan ini kan karena kita juga harus segera mempraktikkan MBKM, berarti kan ketika kita rombak saat itu kita laksanakan di semua tingkat kan gitu akhirnya. Berarti nggak jadi semester depan ya Pak Warek ya? Belum tentu Pak. Kalau saya mah Pak Warek, kalau saya kan mulung muntah Pak, dikasih mahasiswa BLK ya udah jadiin MBKM. Ya Prof, silakan Prof. Iya, terima kasih. Baik, monggo Prof. Terima kasih. Jadi yang paling penting mungkin pemetaan dulu ya Pak Warek, termasuk dari pertanyaan Mas Enji tadi. Jadi harus ada pemetaan dulu secara keseluruhan. Pemetaan secara keseluruhan, kemudian nanti ya yang tadi saya tekankan, siapkan masing-masing prodi paling tidak agar masuk dulu dalam program MBKM awal gitu ya. Walaupun belum bisa keluar, istilahnya kalau yang sudah bisa keluar bisa melaksanakan paket karena tadi terikat oleh paket gitu. Jadi tidak sembarang keluar gitu ya. Tapi harus ada paket selama 20 SK minimal 20 atau disetarakan dengan 20 SKS dan ada nanti ijazah gitu, ijazah tambahan. Nah, sehingga tadi gitu ya langkah pertama paling tidak tadi lah disiapkan sejumlah mata kuliah setara gitu ya sebanyak 20 SKS untuk diambil oleh prodi lain. Disiapkan oleh setiap prodi ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mau memilih. Nah, yang kedua itu ya, itu paket tadi tidak harus utuh 1 semester. Jadi bisa menyebar gitu ya, bisa menyebar dari semester kalau semester 1 kan masih mata kuliah umum ya masih sama. Nanti bisa menyebar di semester 3 sehingga mungkin 20 SKS itu gitu ya. Di semester 3 ada 2 mata kuliah, ada 8 SKS. Di semester 4 misalnya ada 3 mata kuliah sehingga misalnya 10 SKS. Di semester 4 ada berapa mata kuliah di semester 5 gitu ya, sehingga nanti di akhir gitu ya utuh, jadi dia punya 20 SKS, tidak harus 1 semester ya, tidak harus 1 semester, bahkan yang benar ya harus tersebar karena kan ini mata kuliah berkaitan dengan keahlian yang ditawarkan itu ya, yang berkaitan dengan keterampilan. Jadi bahkan ini yang utama setelah mengambil paket 20 SKS itu gitu ya, maka mahasiswa tersebut bisa apa? Nah ini kaitannya, ini bukan mata kuliah yang
ece-ece, artinya memang mata kuliah unggulan gitu ya yang harus ditawarkan, yang harus diberikan kepada mahasiswa luar prodi. Jadi tidak harus diblok ya. Ada yang diblok gitu ya. Tadi Pak Prof Agus mestinya menjelaskan. Jadi ada sistem blok gitu ya. Jadi di blok gitu ya, di blok misalnya pokoknya 3 semester, semester 4, semester 5, semester 6 mahasiswa di luar, itu namanya sistem blok. Tapi ada juga sistem non blok gitu ya. Sistem non blok itu sewaktu-waktu keluar, cuma tetap nanti ujung-ujungnya itu ya, ujung-ujungnya kalau di luar universitas ujung-ujungnya setara dengan 20 SKS, kalau di luar prodi masih dalam satu universitas, ujung-ujungnya sejumlah 20 SKS mahasiswa yang mengambil itu gitu ya, baik dicicil tadi boleh, bahkan mungkin lebih enak penyediaan paket dicicil gitu ya. Jadi nanti tidak terjadi pembeludakan mahasiswa dalam semester tertentu dan kekosongan mahasiswa dalam semester lainnya gitu ya. Nah, kemudian paket MBKM ini juga ada paket percepatan. Paket percepatan semester yang ditawarkan kepada mahasiswa di antar semester. Gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil juga 20 SKS di apa istilahnya ya, jeda semester itu antar semester, libur semester antar pendek. Semester pendek ya, jadi menyediakan semester pendek yang disiapkan selama antar semester, sehingga dengan paket ini namanya paket percepatan MBKM, mahasiswa bisa lulus 7 semester. Nah, ini paket percepatan, ya paket percepatan. Ini juga paket MBKM. Percepatannya bagaimana? Jadi mahasiswa bisa menggunakan waktu luangnya dalam jeda antar semester untuk mengambil mata kuliah tertentu. Itu juga yang harus dipikirkan oleh jurusan, oleh prodi. Mata kuliah mana yang mau ditawarkan di antar semester. Misalnya dari semester antar semester 2 dengan semester 3 gitu ya, atau antar semester 3 ke semester 4 ada 2 mata kuliah gitu ya, misalnya semester dari jeda semester 4 ke semester 5 ada 3 mata kuliah, sehingga dalam 3 antar semester misalnya sudah bisa mengambil paket 20 SKS, sehingga mahasiswa dimungkinkan lulus 7 semester, tidak harus 8 semester. Ini namanya MBKM percepatan ya, paket percepatan. Itu Pak Enji ya, sudah terjawab barangkali ya. Siapa turun Pak? Jadi ada sistem blok, ada sistem non blok. Yang Bapak tadi tanyakan adalah sistem non blok. Jadi tidak harus 1 semester gitu ya. Jadi tercecer boleh. Kecuali magang Prof ya. Kecuali magang ya. Kalau magang berarti ya itu kan udah, kalau magang di luar kampus, di blok. Iya, berarti ya, tetap blok. Dibuatkan blok ya. Di blok, iya. Terima kasih Pak Prof. Iya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Selanjutnya Prof mohon izin, ada Ibu Rina Kasari dari program studi kebidanan. Monggo Bu Rina, kami silakan. Terima kasih Pak Fauzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, ini sebenarnya pembahasan MBKM ini mungkin buat kami masih melangit ya, mudah-mudahan setelah ini bisa membumi ya Prof ya. Jadi tadi kan mungkin sudah beberapa kali Prof jelaskan bahwa ketika kita membuat program penawaran keluar gitu ya. Nah, berarti kalau kami prodi harus menyiapkan mata kuliah yang bisa dikonversi gitu mungkin kali ya Dok ya. Jika mahasiswa ini nanti MBKM di luar prodi, kemudian untuk nilai kami harus bisa mengkonversi ke dalam mata kuliah prodi atau seperti apa gitu Dok. Nah, kemudian secara teknis yang kami masih bingung, tadi bisa di setiap semester mungkin ada 4 SKS di semester 4, kemudian 5 di semester 5 gitu ya. Berarti kan ada SKS sisanya yang ditempuh di prodi. Nah, maka mahasiswa ini kan pasti akan ada masalah dengan
jadwal dan terutama pengaturan waktu terkait ada perkuliahan yang dilakukan di prodi dan juga ada SKS yang dilakukan di luar prodi, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembiayaan mungkin Dok yang saya masih agak ini, karena ini kan misalnya mereka MBKM di luar institusi, nah ini pembiayaannya seperti apa Dok? Mungkin di tempat Prof sudah berjalan gitu ya. Nah ini nanti mungkin akan imbasnya kan kepada mahasiswa, pembiayaan SKS tentu di setiap institusi akan berbeda. Apakah di institusi lain ini mahasiswa juga akan dibebankan pembiayaan, atau memang tadi terkait MOU maka dengan MBKM maka bebas pembiayaan atau seperti apa? Mungkin mohon pencerahannya, Prof. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pengambilan SKS di luar tadi kan nanti mahasiswa akan melihat ya. Mahasiswa akan melihat misalnya saya mau ngambil paket MBKM di luar gitu ya. Tapi yang harus dipahami bebas tapi utuh ya. Bebas tapi utuh. Jadi misalnya 20 SKS itu ya utuh dari bahasa Inggris misalnya gitu ya. Tidak boleh 2 SKS dari bahasa Inggris, 2 SKS dari teknik, 2 SKS dari pendidikan, itu tidak boleh ya, walaupun bebas merdeka, tapi tidak merdeka, tapi ya teratur ya, merdeka teratur. Jadi dia mahasiswa harus mengambil paket secara utuh. Nanti ini yang mengarahkannya adalah dosen wali. Jadi dosen wali harus betul-betul memahami ini para dosen wali ya, jadi ada tugas. Bukan hanya dicatat namanya sebagai dosen wali. Jadi nanti dosen wali mengarahkan. Sejak pembagian perwalian, gitu ya, perwalian itu biasanya mahasiswa baru masuk semester 1 itu sudah punya wali ya, sudah punya dosen wali. Nanti dosen wali itu memanggil mahasiswanya, gitu ya, menjelaskan tentang MBKM. Bahwa dia mau mengambil, silahkan kalau mau mengambil ini, nah itu dosen wali. Jadi itu banyak yang terlibat ya, dosen wali juga nanti dilibatkan, prodi dilibatkan, di samping prodi menjelaskan secara umum, dosen wali secara khusus gitu ya, mengarahkan mahasiswa yang menjadi asuhannya, misalnya untuk kamu cocok kemana sesuai dengan bakat dan minatnya. Apakah nanti bagaimana kalau bentrok dengan di prodinya sendiri? Nah, mahasiswa nanti kan akan melihat gitu. Jadi mahasiswa akan melihat jadwal di prodi dengan jadwal di luar. Kan kalau yang tidak paket ya, kalau yang paket biasanya dipasangnya kan kalau yang paket biasanya dipasangnya di semester akhir, di 5, di 6, di 7 gitu kalau yang di blok. Kalau yang tidak di blok maka dia akan nyicil gitu ya, seperti tadi yang ditanya oleh Pak Enji, akan nyicil misalnya di semester 3 gitu ya. Ini ada mata kuliah MBKM yang ditawarkan, kebetulan waktu saya kosong, dia ambil misalnya gitu. Di semester 2 dan seterusnya sampai utuh 20 SKS. Jadi yang harus ditekankan utuh ya. Jadi paket utuh bukan paket tercecer. Karena ini kaitannya dengan sertifikat atau ijazah tambahan dan kaitannya dengan kompetensi dia. Jadi bukan hanya mengumpulkan SKS gitu ya, tapi dia membentuk kompetensi diri gitu ya, membangun kompetensi dirinya secara optimal. Nah, kemudian untuk keluar gitu ya, untuk keluar ini tentu saja perlu biaya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini barangkali di luar kapasitas saya. Jadi itu mah silahkan PR2 ya, PR2 bendahara duduk bersama. Kira-kira SPP mahasiswa harus berapa kalau mau digratiskan MBKM keluar. Kalau MBKM-nya mau dibebankan kepada mahasiswa juga bisa. Jadi diambil kebijakan ya. Ambil kebijakan oleh Pak Tony, oleh WR bersama Pak Rektor, bersama yayasan dan lain sebagainya yang berkepentingan dengan keuangan, silahkan putuskan. Karena ini nanti akan ada imbas dan ada kaitannya dengan SPP, gitu ya, ada kaitannya dengan SPP. Bisa mahasiswa nanti tidak
harus bayar lagi gitu ya untuk pembimbing, karena nanti ada pembimbing ya, ada pembimbing dari lapangan, ada pembimbing dari dalam. Itu. Nah, bisa mahasiswa tidak bayar lagi, mungkin hanya ongkos dan akomodasi sendiri. Bisa juga ya tetap bayar gitu ya, dengan catatan mungkin belum masuk di dalam SPP. Tapi kalau ditarik di SPP, misalnya ini untuk paket MBKM, nah berarti mahasiswa pada saat mau ke lapangan bisa mencairkan, istilah mencairkan uang MBKM-nya. Nah, ini mudah-mudahan memuaskan ya Bu Mila ya, Bu Mila, Bu Lucy. Jadi Rina. Bu Rina Kartika. Bu Rina, Prof. Oh, Bu Rina, iya Bu Rina ya, bukan Bu Mila ya. Bu Rina ya, terima jadi kasih, mudah-mudahan Prof. memuaskan. Jadi urusan keuangan monggo lah itu mah secara adat didiskusikan. Prof, ini ada titipan, Prof. Iya. Kalau mahasiswa manajemen, Prof, ngambil MBKM ke bidan atau perawat gitu, Prof. Jadi apakah itu bisa dikonversikan gitu, Prof? Cuma kan mungkin perlu saya coba samakan persepsi nih, Prof, bahwa kalau mata kuliah wajib mungkin itu tidak bisa di MBKM kali ya gitu ya, Prof, ya, kayak mata kuliah kami yang kebidanannya atau keperawatannya mungkin apakah ini bisa di MBKM kan atau tidak? Iya, justru yang harus di MBKM kan itu mata kuliah keahlian. Ya, jadi sekali lagi tadi sekaligus Bu Rina ya, yang harus di MBKM kan adalah bukan mata kuliah tambahan tapi mata kuliah keahlian. Karena dia harus jadi ahli. Mohon. Tambah bingung ya. Ya, karena dia harus jadi ahli. Dan nanti diberikan keterangan bahwa dia ahli dalam bidan, makanya boleh gitu ya, sehingga dia punya dua keahlian sebagai guru dan juga sebagai bidan dengan keterangan sertifikat. Boleh ya kalau menurut kemarin. Coba tolong nanti teman-teman disetel videonya Nadim ya, sudah beredar itu di mana-mana yang ditunjukkan kepada dekan dan rektor. Ditegur itu dekan dan rektor karena harus linier gitu ya. Oleh Nadim bebas, merdeka gitu ya, gitu. Nah, cuman kita membacanya terus yang mana yang harus di MBKM-kan. Karena kaitannya dengan keahlian, maka harus mata kuliah keahlian. Dan jangan salah, harus satu paket utuh 20 SKS. Itu menurut pemahaman saya ya, mungkin nanti kalau berkembang, jadi ini bukan berarti pendapat saya yang benar ya. Tadinya mungkin begini, Prof. Ya. Tadinya begini, Prof. Di masing-masing prodi yang menjadi keunggulan itu kita tawarkan keluar gitu ya. Kita tawarkan keluar yang menjadi keunggulan. Tetapi untuk mahasiswa di prodinya yang mau keluar itu kita siapkan mata kuliah yang tidak tidak mendukung keahlian gitu, supaya gini, Prof, tadinya bahwasanya tetap keahlian di prodinya itu dia dapatkan dulu. Nah, baru ketika dia ingin menambahkan keahlian itu dia menambah keahlian lebih dalam begitu, Prof. Tadinya seperti itu, Prof. Betul nggak, Prof? Ya, jadi betul. Jadi kalau keahlian di rumah sendiri ya jangan ditinggalkan. Nah, itu maksudnya, Prof. Jadi keahlian di rumah sendiri tetap harus tuntas gitu ya. Makanya ini berdasarkan pemikiran saya ya, bukan artinya mungkin juga salah gitu ya, tapi berdasarkan pemikiran saya gini menafsirkan MBKM itu. Kita harus berani gitu ya membentuk misalnya sekitar kalau SKS itu kan keseluruhannya 144 ya. Dikurangi skripsi berapa SKS? 6. Skripsi 6 SKS berarti 138. Nah, kalau misalnya kita mau melaksanakan MBKM murni yang semua paket ditawarkan dan diambil oleh mahasiswa, berarti 138 dikurangi 60. Gitu ya, 138 dikurangi 60 berarti
78. 78. Nah, yang 78 inilah yang diprodi. Itu ya, 78 ini yang dilaksanakan sebagai keahlian di prodi sendiri. Tapi yang 78 ini juga gitu ya boleh diambil oleh mahasiswa lain dari luar. Makanya memang agak bingung ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bingung ya tidak apa-apa. Karena memang semua pihak dengan MBKM itu bingung dengan penafsirannya masing-masing ya. Yang saya tangkap gitu ya. Jadi memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada mahasiswa agar memiliki keahlian tidak hanya dalam satu keahlian saja. Jadi memiliki keahlian jamak. Nah, makanya tugas prodi harus memetakan kurikulum secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi kurikulum prodi yang inti ya 76 berarti nanti gitu ya, hanya 76 itu yang inti kurikulum prodi. Di luar itu bisa diambil di luar prodi gitu ya. Jadi yang 76 bisa dikatakan tuntas. Yang lainnya diambil dengan MBKM gitu ya, di luar prodi dan di dunia usaha dan di dunia industri. Plus skripsi berarti jumlahnya 144. Itu yang harus dipetakan gitu ya. Jadi prodi itu harus memetakan keahlian utama prodinya gitu ya, sebanyak tadi yang 76 itu 76. Kemudian menyiapkan paket yang 20 SKS untuk diambil oleh prodi lain maupun diambil oleh universitas lain gitu ya. Kita kaitannya bukan hanya dengan prodi di universitas sendiri, tapi nanti kalau ada mahasiswa dari luar universitas yang sudah bekerja sama mau mengambil, berarti kan sudah jelas paketnya. Itu yang harus dipikirkan awal gitu ya. Jadi kita memetakan dulu, oh ini keahlian utama wajib diambil oleh mahasiswa. Ini mata kuliah ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah berikutnya adalah mata kuliah yang penjabaran dari atau pengembangan dari mata kuliah wajib itu kalau dia tidak mengambil MBKM di luar. Itu ya, keahlian-keahlian masih tetap dalam bidang yang sama gitu ya keahliannya, sehingga dia memperdalam keahlian utama, tidak ada tambahan dari keahlian luar. Saya yakin Bapak dan Ibu bingung, tapi tidak apa-apalah. Ya memang minimal pertemuan ini minimal membingungkan dulu ya. Asli Prof, tambah pusing jadinya. Enggak apa-apa karena memang semua orang menafsirkan MBKM itu beragam sampai Pak Nadiem itu kan menegur dekan dan rektor itu melalui videonya. Ya itu tandanya ada kebingungan. Tapi paling tidak gitu ya, paling tidak untuk mengawali MBKM ini paling tidak ya tadi pemetaan mata kuliah dulu ya. Pemetaan begini mata kuliah. Prof. Iya. Kita kan inginnya menyegerakan Prof ya, menyegerakan implementasi MBKM nih. Kalau memang dipikir kembali, kalau kita paketkan Prof ya, kalau kita paketkan kelihatannya kan kita harus merombak dulu kurikulum secara utuh gitu ya, kalau mau kita paketkan gitu. Dan itu pun mungkin kita akan menunggu lagi kalau kita paketkan, artinya kan tidak serta-merta yang sedang kurikulum yang berjalan ini, kita langsung paketkan kan pasti akan mengganggu begitu. Satu-satunya memang yang kelihatannya yang bisa sementara kita lakukan itu memang dengan cara dicicil tadi yang terpenting nanti kan utuh gitu ya. Ya walaupun dicicil gitu. Cuma begini Prof. Ketika dicicil juga ini misalnya mahasiswa yang sudah masuk di semester sekarang misalnya di semester 5 mau ke 6 nih. Pasti juga kan nanti ujung-ujungnya itu tidak utuh Prof gitu, kecuali yang sekarang masih semester 2 nih Prof gitu ya. Misalnya kita mulai nyicilnya di semester 3 misalnya gitu ya. Terus sampai ini mungkin kalau yang semester 2 sekarang yang sekarang semester 1 gitu ya, mau ke semester 2 atau tahun depan itu mungkin akan utuh Prof ya.
Iya. Tetapi yang sekarang yang sudah di tengah-tengah ini kemungkinan tidak utuh, Prof. Apakah tetap kita laksanakan boleh nih? Iya. Jadi kalau pendapat saya ya, ini bukan teori dan bukan kebijakan juga, laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Udah itu dulu ya. Jadi jangan diam, jangan ragu, laksanakan apa yang bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Tapi kaitannya dengan MBKM paling tidak ya dibuat dulu buku panduannya. Udah dibuat belum kurikulum MBKM-nya ini yang harus punya. Ya. Kalau pedoman sudah, Prof. Panduan kurikulum MBKM, sehingga misalnya mau model MBKM yang mana gitu ya, itu yang disiap, atau apakah mau model harus disiapkan gitu ya, 800 jelas semua pasti ada gitu ya. Apakah misalnya membuat juga yang 701, kemudian yang 611, yang 521 gitu ya. Nah, itu semuanya harus diprogram, harus disiapkan dan harus ada di dalam panduan MBKM gitu ya. Nah, nanti mana yang dari buku pedoman itu mana yang mau diimplementasikan lebih dahulu. Jadi minimal ada pedomannya dulu gitu ya, buku panduan MBKM-nya. Yang kedua dibuat dulu MOU-nya dengan dunia usaha, dunia industri dan dengan perguruan tinggi yang lain gitu ya. Kemudian sinergi antara prodi, minimal bersinergi dulu gitu ya, terutama untuk menyiapkan paket-paket mata kuliah 20 SKS yang bisa diambil oleh prodi lain. Minimal kita bisa melaksanakan dulu MBKM ini yang paket di luar prodi dalam satu universitas lah, kalau misalnya masih repot untuk melaksanakan yang keluar. Kalau saya begitu Pak Tony ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan lah gitu ya, walaupun pencerahan yang agak membingungkan juga ya. Iya. Karena memang semakin banyak kita belajar ya semakin tambah bisa, tapi tambah bingung juga gitu ya, karena keingintahuan kita itu semakin bertambah gitu ya. Itu tandanya kita belajar, tidak apa-apalah. Bingung tidak apa-apa. Jadi artinya kalau bingung berarti kan nanti Bapak dan Ibu nanti mencari gitu ya sumber-sumber untuk mengobati kebingungan itu. Belajar terus ya, Prof. Iya, belajar terus. Sebagian sudah ada ya untuk mengenai MBKM itu sudah ada di YouTube. Saya pernah di YouTube-nya Universitas Jambi, tapi kalau tidak salah juga dimuat di YouTube saya gitu ya. Ada video-video yang membahas tentang MBKM ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu bolehlah nanti masuk di YouTube saya kemudian berdiskusi di situ. Terutama yang dibahas tentang paket-paketnya gitu ya, paket-paket MBKM ini. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Waduh, teman-teman ini simpen energi dulu nih, karena besok lebih seru lagi nih, Prof. Iya, iya. Besok Prof Din ya. Iya. Waktu menunjukkan jam 4 lewat 10 menit ini ada bonus. Iya. Profesor nih, 10 menit ya. Aduh, teman-teman ada pertanyaan lagi atau cukup barangkali? Karena waktu juga yang membatasi kita. Cukup ya, Pak Fajrul. Ya, jelas cukup. Saya rasa tinggal nanti mungkin Pak Fatuni ada. Sudah sore masalahnya. Ya, harus hak badan juga harus istirahat. Harus baik. Belum sholat juga ya. Iya betul, Prof. Enggak ya. Baik, terima kasih, terakhir dari saya dulu ya sebelum ditutup oleh Pak Moderator. Baik. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dalam kata-kata, dalam contoh dan lain sebagainya. Pokoknya tetap semangat ya, tetap berusaha dan tetap belajar. Jadi kalau masalah hasil ya yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Jadi hasil itu kita serahkan saja kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tetap semangat, tetap ada semangat belajar, semangat bekerja tetap kita tingkatkan. Demikian sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya himbau gabung di YouTube ya, di samping membantu subscriber saya gitu ya. Itu kan memberikan manfaat bagi subscriber sehingga ilmu saya menjadi manfaat gitu.
Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya serahkan. Baik, terima kasih Serahkan Prof. ke Pak Ujul untuk ditutup barangkali, mangga. Makasih Prof atas ilmunya ini, subhanallah. Prof izin ada pantun dari moderator. Nggih. Kalau Mangga. ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Cakep. Widih. Kalau ada silap dan salah, mohon maaf Prof, jangan disimpan di dalam hati. Tunggalah guru cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih Prof atas ilmunya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama Pak. Atur nuhun, Prof. Mohon sami-sami. Silakan Prof kalau mau transfer. Sudah ya, saya sudah boleh live ya. Boleh. Kayaknya barangkali mau ngobrol dulu, mangga. Jadi saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan lagi besok pagi dan dimohon kehadirannya jam 8:30 untuk bisa kita kumpul di ruang C305 sampai dengan C307 ya, di lantai 3. Ya, Pak Tommy, bentar barangkali Pak Tommy ya untuk persiapan besok ya, supaya juga ini kan memang agak mengernyitkan dahi kita ya. Besok kan rencananya Bapak Ibu sekalian kita akan langsung ditutorial lah oleh Pak Prof Din ya. Prof Din nanti seharian akan bersama kita. Nanti teknisnya seperti biasa, nanti Prof Din akan memberikan materi terlebih dahulu, tapi sudah terintegrasi ini gitu ya. Sudah ngomongin kurikulum KKNI, kurikulum MBKM, visi misi sudah terintegrasi dengan contoh nanti dari kurikulum bidan kalau nggak salah ya. Nah setelah itu akan ada sesi di FGD ya di masing-masing fakultas. Di dalamnya ada prodi begitu ya, untuk merumuskan paling tidak lah struktur program ya kalau sampai detail kan kelihatannya kita tidak memungkinkan untuk itu begitu ya. Nah sambil dipandu lah oleh Prof Din ya, akan disupervisi, baru setelah itu kita akan pleno ya, yang memang waktunya juga singkat sedikit begitu ya, tapi paling tidak yang poin-poin pentingnya saja gitu ya. Nah untuk mendukung tadi begitu ya, kalau bisa nih di masing-masing prodi begitu sudah nyetabiloin lah, sudah nyiriin tadi yang disebutkan oleh Prof Enco ya, 20 tadi begitu ya. Jadi mata kuliah yang akan diambil gitu, keluar gitu ya, yang akan diambil keluar begitu sudah mulai distabiloin. Dan mata kuliah yang ditawarkan gitu ya, yang ditawarkan, jadi ada dua ya. Jadi mata kuliah yang di luar tadi sih kan sebutannya di luar keahlian ya, yang apa namanya yang akan diambil mahasiswa keluar ya, berarti ada sekitar tadi 60 SKS ya, ada sekitar seperti itu 60 SKS ya, karena 20 tambah 20 tambah 20. Nah, ada juga yang ditawarkan keluar. Nah, kalau yang ditawarkan tentu kan yang betul-betul di kita itu menjadi mata kuliah unggulan gitu ya. Nah, ya, tapi kan kalau yang ditawarkan keluar kan tidak harus tadi dengan konsep 20-20-20 begitu. Artinya mata kuliah yang ditawarkan. Istilahnya supaya besok itu sudah ada lah list mata kuliah gitu ya, sehingga besok itu dalam FGD itu tidak terlalu lama juga, dan mudah-mudahan konsepnya ini ya katakanlah sesuai gitu ya dengan Prof Din ya, mudah-mudahan ya, khawatir nanti ada sedikit beda lagi, kacau lagi kita gitu ya, mudah-mudahan lah gitu ya sesuai. Tapi tadi si Prof Agus sama Prof Enco saya kira selaras gitu ya. Saya tadi sih menilainya selaras ya, sama gitu ya. Mudah-mudahan besok di Prof Din juga akan selaras lah, sehingga besok itu tinggal finishing walaupun belum detail gitu. Masing-masing prodi sudah memiliki gambaran gitu.
Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. D3 Pak. Menyiapkan Pak D3 Pak. D3 Dimaksud. sementara tidak dulu Bu Seha ya, tapi Dulu ya. kurikulumnya hanya ke arah KKN ini dan visi misi dulu itu. Oke, siap. Gitu ya. kasih. Ya. Bu Seha sama Pak Agus ya. Yes. Pak Agus Sustiono. Karena Yes. Agus banyak nih. Lapar tuh Pak Bojo tuh. Semoga jadi profesor ya. Amin. Semuanya amin, amin. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau undur diri. Ya. Iya, belum salat. Ya. Mohon maaf ya. Izin, Dianggurin seharian nggak ditungguin apa-apa. Lumayan Nggak panas sibuk, ya. deh. Makasih Pak Tumi. Ya, sama-sama semuanya. Ya. Assalamualaikum. Salam ya. Mari. Ya, Pak Haji Romai Rama. Turnuhun, pamit Pak Tommy. Enggak. Makasih Pak Tommy. Ya, makasih Bu Haji. Mangga. Silakan. Ya Bu, siap-siap Bu. Kita nanti buat event lagi. Belum keluar Pak Enci. Terakhir aja lah Pak. Iya, kita main terakhir aja lah. Tadi itu saya mau tanya Pak, kalau misalkan manajemen ada yang mengambil kebidanan, konversinya gimana MK-nya? Harus pakai jilbab. Itu masih bingung tuh Pak. Aduh. Ini beneran nih belum. Kalau Pak Jaka tadi pulang sih Pak, cuma ini. Oh, jadi memang ini. Pak Tommy malah udah keluar ya? Pak Tommy udah keluar. Oke lah Pak, kita keluar. Ya udah. Enggak Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.